Pencurian besi di jembatan penyeberangan orang tidak hanya mencuri logam saja, mereka juga mencuri keselamatan publik di Jakarta. Aksi mereka yang merusak dan menggasak bagian vital dari JPO telah mengubah fasilitas menjadi lintasan berbahaya. Bahkan tidak sedikit dari JPO yang rusak itu terbengkalai dan tidak bisa dilewati, meninggalkan warga dalam kerentanan di tengah jalan raya yang padat. Kita sudah tanyakan ini kenapa seperti itu dan mereka langsung menutupnya. Jakarta, kota metropolitan yang tak pernah tidur, kini menyaksikan denyut nadinya terluka. Mahkota-mahkota beton yang menjulang di atas lalu lintas yang padat, yakni jembatan penyeberangan orang atau JPO, perlahan kehilangan marwahnya. JPO yang seharusnya menjadi simbol keselamatan dan akses bagi pejalan kaki dalam menyeberang jalan, kini justru berubah menjadi saksi bisu ulah dari tangan-tangan tak bertanggung jawab yang mencabut paksa jari-jari besi pengaman, menggasak lempengan logam vital, dan meninggalkannya dengan compang-camping. Fenomena miris ini bukan sekedar soal kerusakan fisik biasa, namun merupakan salah satu bentuk vandalisme yang tak bisa dibiarkan. Tentu, keamanan menjadi sebuah hak mendasar bagi setiap warga. Kini dipertaruhkan di atas jembatan yang kehilangan integritasnya. Kondisi memprihatinkan ini pun sontak menyulut reaksi keras dari parlemen ibu kota. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD DKI Jakarta melontarkan nada prihatin bercampur geram. JPO jembatan penyeberangan orang ya, ini juga sudah menjadi perhatian dari kami karena beberapa JPO kita lihat kondisinya sudah tidak baik lagi dan bahkan yang di Tipar Cakung itu sampai besi-besinya sudah hilang, sehingga kemudian selain jelek juga membahayakan. Sehingga kemudian kemarin kita sudah mempertanyakan kepada dinas-dinas terkait. Kalau masalah perhubungan memang sebenarnya dinas perhubungan, tapi kalau untuk JPO itu yang bertanggung jawab yang dulu dinas perhubungan, tapi kemudian sudah diganti menjadi dinas bina marga. Nah kemarin khusus untuk yang di Cakung kita sudah tanyakan ini kenapa seperti itu dan mereka langsung menutupnya. Nah saya berharap sesudah ditutup ya bukan cuma ditutup aja tapi kemudian diperbaiki ya, direnovasi. Ya, seperti JPO di daerah Cakung ini misalnya, telah berubah menjadi lintasan penuh kecemasan. Lubang menganga, bekas besi yang dicuri, pegangan tangga yang raib, dan kondisi lantai yang membahayakan membuat setiap langkah kaki terasa mengundang petaka. Ketakutan menggelayut, menggantikan rasa aman yang seharusnya ada. Bahkan, tak hanya jembatan penyeberangan saja yang menjadi sasaran pencurian, namun hingga ke halte Transjakarta juga terkena imbasnya. Kini, halte Tipar Cakung ini sudah ditutup. Kondisi ini tak hanya menciptakan rasa tidak aman, namun juga secara perlahan melumpuhkan fungsi vital dari jembatan penyeberangan orang. Tentunya, hal ini bisa memaksa warga nekat menyeberang jalan raya yang padat, mempertaruhkan nyawa di tengah deru mesin kendaraan yang tak kenal kompromi. Tiap saya kan kebetulan tinggal daerah sini, masih kelurahan Rawat-Rate kan di sini. Nah terus pas ada kayak gini nih kita nggak berani nyeberang lewat yang atas, soalnya kan sama aja. Gerih ya, nggak ada pegangan. Jadi ya seringnya suka lewat bawah aja. Gitu. Lewat bawah sendiri bukannya bahaya juga, Bu? Iya bahaya, tapi kan kita bisa ini, apalagi kalau lagi macet kita masih mendingan lagi macet ya. Kita bisa nyebrang, kalau lagi ini kan setengah lancar nih, kita ngeri. Tapi kadang-kadang kita di Pupar, di lampu merah Pupar kita nyebrang di situ. Nah, di sini kan sekitarnya lampu merah Pupar. Nah. Berarti pernah naik lewat sini, Bu ya? Itu gimana Bu siasatnya biar nggak bahaya tuh?
Ya siasatnya yang penting kita jalan di tengah, jangan kita ke yang pinggir, ngeri juga kan, ngeri jatuh. Ini kan sekarang udah ditutup nih Bu, harapannya gimana nih Bu ke depannya? Harapannya biarin besinya tuh dipasangin lagi ya buat pegangan sama pemerintah, minta tolong. Maksudnya dibagusin lagi karena memang kalau nyebrang itu buat orang, apalagi separuh saya, usia saya, paling nggak lebih enak sih naik penyeberangan normal ya. Dengan adanya pegangan itu, jadi nggak khawatir, nggak takut jatuh lah. Menurut Taufik, hal ini dikarenakan minimnya pengawasan dari pemerintah daerah. Mengapa fasilitas publik vital ini bisa sampai separah ini? Jadi masyarakat yang merusak memang mungkin karena alasan ekonomi gitu ya. Cuma kita tidak bisa membenarkan begitu saja bahwa kemudian barang-barang milik pemerintah itu dicopotin, dijual dan lain-lain gitu ya. Dengan alasan bahwa ada kesulitan ekonomi. Itu kan masalah budaya juga, jadi memang harus diedukasi masyarakat bahwa jangan mengambil barang milik yang bukan miliknya gitu ya. Sehingga memang peran dari tokoh masyarakat atau lingkungan itu diperlukan ya, bagaimana mengedukasi masyarakat untuk bisa menjadi warga yang baik. Tapi selain itu memang pengawasan ya, Satpol PP misalnya, atau kemudian petugas yang lain yang mungkin dari polisi juga bisa, memang harus ditempatkan di situ, ditempatkan di tempat-tempat yang biasanya kan kalau program strategis nasional tuh PSN juga harus dijaga juga ya. Tapi saya harap jangan hanya PSN saja. PSN itu misalnya stasiun LRT itu termasuk PSN ya. Tapi bukan hanya itu saja, tapi yang jembatan-jembatan yang seperti itu juga harus dijaga. Lantas, apakah kerusakan JPO ini bisa membuatnya menjadi ambruk? Pengamat infrastruktur menilai fenomena ini tak hanya soal kekuatan sebuah bangunan saja, namun juga cerminan problem sosial dan ekonomi yang lebih luas. Kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor ekonomi yang mendorong aksi pencurian besi di sejumlah JPO di kota Jakarta. Kalau masalah plat lantai, secara kekuatan itu pengaruhnya kecil. Artinya kekuatan jembatannya ya, karena elemen utamanya itu adalah baloknya yang melintang itu loh. Jadi platnya itu memang hanya sebagai sarana untuk injekan orang yang menyeberang. Tapi dari masalah keamanan ya pasti bermasalah, karena kalau katakan diambil setengah gitu, ya orang kan mungkin jadi nggak berani lewat gitu. Dan kalau lewat pun kan jadi was-was gitu. Kalau dia kepleset gitu ya jatuh. Dari masyarakat juga mungkin bisa melaporkan gitu ya. Jika ada pencurian, mungkin bisa dikasih hotline gitu untuk masyarakat melapor ketika ada ya pencurian seperti itu gitu loh. Dan saya pikir juga mungkin itu harus ada koordinasi juga dengan aparat keamanan ya untuk pencurian itu. JPO adalah salah satu fasilitas publik yang menjadi cermin wajah kota, cerminan tingkat peradaban dan kepedulian warganya. Akankah mereka dibiarkan merenta dalam bisu, ataukah akan ada tangan-tangan peduli yang mengembalikan marwahnya demi keselamatan jutaan pejalan kaki di kota Jakarta? Tim TV One mengabarkan.